Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Suganda. Pada kuliah kali ini saya akan membawakan kuliah mengenai Nutrition and Brain Health atau nutrisi dengan kesehatan otak. Pada kuliah ini kita akan membahas pengaruh gizi terhadap otak kita. Anda akan mengetahui bahwa makanan yang kita makan mempengaruhi kognisi dan mood kita. Misalnya, pernah nggak Anda bayangkan kenapa Anda mengidam coklat? Atau Anda ingin tahu lebih kenapa minum kopi berpengaruh terhadap mood dan otak? Kita akan bahas di kuliah ini. Saya harap dari kuliah ini Anda lebih memahami bagaimana agar menjaga otak Anda tetap sehat melalui gizi dan beberapa kegiatan lain. Seperti yang kita ketahui bersama, apa yang kita makan akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Dan Hippocrates pernah bilang, kalau all disease begins in the gut. Semua penyakit berawal dari gut kita, atau usus kita. Kenapa Hippocrates sampai bilang begitu? Ada konsep yang namanya gut-brain axis. Konsep ini adanya hubungan interaksi dua arah antara sistem pencernaan dan otak. Dan konsep ini telah dikenal sejak pertengahan abad ke-19. Beberapa pionir seperti Claude Bernard, Ivan Pavlov, William Beaumont, William James, dan Carl Linch, bahkan Charles Darwin telah mengenalkan adanya interaksi tersebut dalam sebuah manuskrip The Expression of the Emotions in Man and Animals. Saat ini semakin banyak bukti eksperimental maupun bukti klinis yang mendukung teori bahwa terdapat komunikasi homeostatik dua arah atau bidirectional antara saluran cerna dengan otak atau yang dikenal dengan istilah gut-brain axis. Otak diperkirakan terkoneksi dengan saluran cerna melalui 200 hingga 600 juta neuron. Salah satu perhatian utama dalam konsep gut-brain axis saat ini adalah peran mikrobiota saluran cerna dalam perkembangan dan fungsi sistem saraf pusat. Saluran cerna berisi ekosistem mikroba yang sangat kompleks, dikenal dengan istilah gut microbiome, untuk menggambarkan komposisi mikrobiota mulai dari gen hingga protein dan metabolitnya. Mikrobiota di dalam saluran cerna manusia diperkirakan sebanyak 10-100 triliun, yang berarti 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel tubuh, dan mengandung lebih dari 150 gen. Jumlah spesies mikrobiota saluran cerna bervariasi, lebih dari 1000 spesies dan lebih dari 7000 strain. Mayoritas adalah spesies Bacteroidetes dan Firmicutes. Penelitian membuktikan bahwa kolonisasi mikrobiota saluran cerna saat ibu hamil ternyata mempunyai efek jangka panjang terhadap keadaan anak di kemudian hari. Pada saat di dalam kandungan, janin hidup dalam kondisi relatif steril. Metabolit mikrobiota ibu memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak janin melalui mediator plasenta. Plasenta berperan sangat penting bagi pertumbuhan otak janin, terutama pada kondisi bahaya seperti malnutrisi. Plasenta dapat melakukan pemecahan jaringan sendiri atau autofagi untuk memberikan energi dan nutrisi penting ke otak janin. Plasenta merupakan sumber serotonin, neurotransmitter penting untuk perkembangan sirkuit otak janin. Uji eksperimental membuktikan pada masa mid-gestasional, plasenta mengonversi triptofan ibu menjadi serotonin, yang menjadi sumber bagi perkembangan otak janin. Perkembangan otak janin pada keadaan stres melibatkan jalur hormonal antara plasenta dan HPA aksis janin. Aktivasi HPA aksis prenatal berdampak pada penurunan glukokortikoid binding capacity di hipokampus, sehingga mempunyai efek jangka panjang terhadap respons stres, perilaku kecemasan, ketakutan, dan penurunan kognitif. Tadi saya ngomong mengenai neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Ya. Chemicals that carry signals between neurofibers. Nah, ini biasanya digunakan untuk regulasi heart rate, ya, pernafasan, pencernaan, dan ini mempengaruhi mood, tidur, pola tidur, konsentrasi, berat badan, dan inilah fungsi dari otak kita. Dan neurotransmitter ini
terbuat dari asam amino yang mana kita dapatkan dari protein yang kita makan. Dan neurotransmitter ini ya lebih banyak di gut dibandingkan dengan di otak kita. Jadi balik lagi ke pernyataan Hippocrates, all disease begins in the gut.